Halo. Berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 31 Pengepungan. Haha, Lu Ming, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Wei Ziu tertawa. Tidak ada dari kalian yang bisa membawa Lu Ming pergi hari ini. Feng Wu berkata dengan tegas. Kata-kata Feng Wu membuat semua orang terkejut. Wajah kedua pemuda dari keluarga Duanmu menjadi suram, dan mereka berkata, Feng Wu, kamu benar-benar ingin membuat masalah dengan keluarga Duanmu saya. Kemarahan keluarga Duanmu saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tahan, Yuan Chong juga berkata dengan cemas, Feng Wu Junior Sister, tidak bijaksana menyinggung keluarga Duanmu dan Brother Wei hanya untuk Lu Ming. Saya pikir kita harus berhenti mencampuri urusan kita sendiri. Lu Ming pergi hari ini, tanyakan dulu pada tetua di tanganku. Pedang! Keng! Pedang panjang Feng Wu terhunus, dan energi pedang yang tajam meledak, membelah batu seukuran seseorang menjadi dua. Di ranah seorang seniman bela diri, energi sejati dilepaskan. Wei Ziming, Wei Ziu, dua anggota keluarga Duanmu, dan Yuan Chong semuanya tampak murung. Terutama Yuan Chong mengertakkan gigi. Mata Wei Ziu dan dua anggota keluarga Duanmu berkedip, di mata mereka, Lu Ming bisa membunuh sesuka hati, tetapi Feng Wu sulit dihadapi. Meskipun Wei Ziu juga seorang prajurit di tingkat pertama seni bela diri, dua pemuda dari keluarga Duanmu hanya prajurit di tingkat ke-9. Feng Wu, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melindungi Lu Ming? Ketika anggota keluarga Duanmu yang lebih kuat datang, bagaimana kamu bisa melindunginya? HMPH. Pada akhirnya, kedua anggota keluarga Duanmu memilih untuk mundur. Hei! Wei Ziu juga mencibir, dan dengan cepat, dia dan Wei Ziming juga mundur. Lu Ming, jangan khawatir. Pegunungan Yui berjarak ribuan mil. Selama kita berhati-hati, keluarga Duanmu tidak akan dapat menemukan kita. Feng Wu berjalan ke arah Lu Ming dan berkata, Terima kasih. Lu Ming tersenyum sedikit. Sejujurnya, meski tanpa Feng Wu, Lu Ming masih memiliki kepercayaan diri untuk menerobos. Langkah ular naga, dengan langkah 5 kaki, dia percaya bahwa bahkan master seni bela diri tingkat pertama tidak akan bisa menyusulnya. Namun, dalam keadaan seperti itu, Feng Wu masih berada di sisinya, dan Lu Ming masih sangat berterima kasih. Jangan sopan padaku, ayo lanjutkan perjalanan. Feng Wu berkata, lalu berbalik, menatap Yuan Chong dengan tajam, dan melangkah maju. Selanjutnya, Feng Wu memimpin, dan setiap kali dia berjalan, dia akan berbalik ke satu arah agar tidak diikuti oleh keluarga Duanmu dan Wei Ziming. Menjelang sore, mereka telah melakukan perjalanan setidaknya 100 mil di pegunungan dan hutan. Selama periode tersebut, mereka akhirnya bertemu dengan beberapa monster dengan plat besi untuk mendapatkan poin, dan berhasil mendapatkan beberapa plat besi. Plat besinya sangat tipis dan ringan, ada 2 bagian dengan ukiran 1 dan 1 dengan ukiran 2. 2 yuan untuk 1 poin, 1 potong untuk 2 poin. Segera, saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun, menangkap monster, dan memakannya sebagai barbeque. Pada malam hari, di pegunungan Yue bahkan lebih berbahaya, monster dan binatang buas penuh dan sangat ganas. Jadi mereka berencana untuk beristirahat di malam hari dan terus mencari lempengan besi di siang hari. Setelah makan barbeque, mereka mematikan api unggun dan menemukan tempat terpencil untuk bermeditasi dan beristirahat. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan keesokan harinya, mereka terus mencari monster dengan kartu besi. Namun, pegunungan Yue memiliki radius ribuan mil. Saya tidak tahu berapa banyak monster yang selamat, dan plat besi dengan poin hanya lebih dari 7.000 yuan, tidak mudah ditemukan di hutan pegunungan yang luas ini. Dengan cara ini, 3 hari berlalu.
Dalam 3 hari, mereka berlima memenangkan total 6 yuan untuk 1 poin dan 3 yuan untuk 2 poin. Jumlahkan, hanya 12 poin, hanya cukup untuk dilewati satu orang. Pada hari ketiga, ketika langit benar-benar gelap, mereka menemukan serigala bayangan, dan di sekitar leher serigala bayangan ini ada plat besi dengan tulisan salib yang mengesankan. Kartu besi 10 poin, bunuh. Feng Wu sangat gembira, dan dengan kilasan sosok, dia mengejarnya. Serigala bayangan adalah monster tingkat kedua dan tingkat pertama. Umumnya, monster level kedua dan level pertama semuanya adalah kartu besi 5 poin, dan kartu besi 10 poin biasanya ada di monster level kedua, atau bahkan level 3. Monster level memiliki 10 titik besi, ada sangat sedikit kartu, jadi tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Mengejar bersama? Teriak Feng Wu di depan. Di belakang Yo Hao dan Yo Su juga bergerak maju dengan cepat. Tapi serigala bayangan begitu cepat sehingga Feng Wu tidak bisa mengejar untuk beberapa saat. Setelah beberapa tarikan napas, Feng Wu dan serigala bayangan menghilang. Lu Ming menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejarnya, tetapi sesosok tubuh melintas di depannya. Itu adalah Yuan Chong. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, Yuan Chong, apakah kamu akan menyerangku? Hei, Lu Ming, kamu sampah, sungguh bodoh bagi wanita bodoh Feng Wu untuk melindungimu seperti ini, tapi aku, Yuan Chong, tidak ingin terlibat denganmu. Yuan Chong Zhanjian menunjuk ke arah Lu Ming, dan aura yang kuat menyelimuti Lu Ming. Yuan Chong, apakah kamu berumur 17 tahun? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Tidak buruk. Jadi apa? Kata Yuan Chong. Kamu berumur 17 tahun, dan kamu masih hanya seorang seniman bela diri tingkat pertama. Aku pikir kamu lebih buruk dari sampah. Dalam 2 bulan, aku bisa mengalahkanmu. Kata Lu Ming. Ini konyol. Lu Ming, dengan kamu sebagai prajurit tingkat 6, kamu ingin mengalahkanku dalam waktu 2 bulan? Ini konyol, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan ini. Yuan Chong tersenyum dingin. Pada saat ini, terdengar suara menusuk di hutan, dan 2 sosok muncul. Ternyata itu adalah 2 pemuda dari keluarga Duanmu terakhir kali. Yuan Chong, kamu cukup bijaksana. Terima kasih atas kerjasamamu kali ini. Kamu bisa pergi sekarang. Kata seorang pemuda dari keluarga Duanmu. Haha, Lu Ming, ini hidupmu, terimalah dengan patuh. Yuan Chong tertawa keras, sosoknya melintas, dan dia pergi ke arah Feng Wu dan yang lainnya mengejar serigala bayangan. Lu Ming, apakah kamu akan bunuh diri, atau haruskah kita melakukannya? Setelah Yuan Chong pergi, 2 pemuda dari keluarga Duanmu memandang Lu Ming, dan salah satu dari mereka berkata dengan ringan, seolah-olah Lu Ming sudah menjadi belenggu. Apakah hanya kalian berdua? Keluarga Duanmu meremehkanku, Lu Ming. Lu Ming menghela nafas. Tiba-tiba, dia menginjak tanah dengan keras, memutar tubuhnya, dan berbalik ke arah 2 orang Duanmu seperti kilat. Pemuda dari Duanmu keluarga bergegas pergi. Memanggil. Dalam proses bergegas keluar, cahaya pedang menyala, menebas organ vital seorang pemuda. Jadilah yang pertama menyerang. Sekarang dia telah menjadi musuh bebuyutan, Lu Ming tidak akan menjadi ibu mertua. Kedua pemuda dari keluarga Duanmu ngeri, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming, yang hanya seorang prajurit tingkat 6, berani memimpin pada langkah pertama melawan 2 prajurit dari tingkat ke-9. Dan begitu dia menembak, dia cepat, akurat dan kejam, sangat tajam. Kembali! Terburu-buru, keduanya buru-buru mundur. Engah! Meski begitu, salah satu dari mereka masih terkena pedang Lu Ming di dada, dan lukanya sampai ke tulangnya, berdarah terus-menerus.
Sayang sekali, ini hanya sedikit untuk menghancurkan hatinya. Prajurit 9 kali lipat itu benar-benar kuat. Lu Ming menghela nafas dalam hati, diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, tidak masalah untuk membunuh para pejuang Yai Samurai, tetapi tidak masalah untuk melawan 9 lapisan samurai, tetapi akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Lu Ming, kamu berani menyakitiku? Aku akan mencabik-cabikmu. Pemuda yang terluka oleh Lu Ming berkeringat deras. Dia sangat ketakutan hingga berteriak histeris. Lu Ming, kalau begitu ayo bertarung. Lu Ming juga bergegas maju. Bab 32 garis keturunan tumbuh sepenuhnya. Dalam sekejap, ketiganya bertabrakan. Ding-ding! 3 lampu pedang terus berbenturan di udara, membuat suara berpotongan padat, dan percikan terbang kemana-mana. Kedua pemuda dari keluarga Duanmu berlatih ilmu pedang tingkat rendah tingkat Huang, dan mereka berdua berlatih ke tingkat ketiga. Mereka telah menguasai ilmu pedang yang jauh dari ilmu pedang Lu Ming. Namun, basis kultivasi mereka 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Ketika keduanya bekerja sama, Lu Ming masih sedikit dirugikan. Bunuh yang terluka dulu. Mata Lu Ming seperti kilat, dan ilmu pedangnya yang mengalir terus mengalir ke arah pemuda yang terluka itu. Bagaimana bisa begitu kuat? Hanya samurai level 6 yang memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Tidak, orang ini tidak bisa tinggal, dia harus dibunuh. Kedua pemuda dari keluarga Duanmu terkejut. Lu kekuatan tempur Ming melebihi yang dibayangkan. Mengaum! Mengaum! 2 raungan binatang buas terdengar, punggung kedua pemuda dari keluarga Duanmu memancarkan darah, dan kemudian muncul 2 macan kumbang hitam. Pada 2 macan kumbang hitam, ada 3 cakra merah. Jelas, darah keduanya adalah yang ketiga, tingkat darah. Setelah itu, 2 macan kumbang hitam menyerbu ke dalam tubuh mereka berdua, segera lapisan cahaya hitam muncul dari tubuh mereka berdua, dan nafas mereka kuat. Ini adalah ledakan darah. Semburan darah meningkatkan kecepatan mereka berdua sebesar 30%. Garis keturunan bias, beberapa garis keturunan bias terhadap pertahanan, beberapa garis keturunan bias terhadap serangan, dan beberapa garis keturunan bias terhadap kecepatan. Saat garis keturunan meletus, atribut bias akan ditingkatkan. Secara umum, semburan garis keturunan tingkat pertama dapat meningkatkan atribut sebesar 10%. Semburan darah sekunder dapat meningkatkan atribut sebesar 20%. Dengan analogi, ledakan garis keturunan tingkat 9 dapat meningkatkan 90% atribut, hampir 2 kali lipat. Darah kedua pemuda keluarga Duanmu menyukai kecepatan, jadi saat meletus, kecepatan mereka meningkat 30%. Tidak peduli atribut mana yang ditingkatkan, itu berarti peningkatan kekuatan tempur. Tentu saja, untuk beberapa garis keturunan tingkat tinggi, beberapa atribut mungkin sangat kuat, sehingga beberapa atribut dapat ditingkatkan secara bersamaan. Ketika beberapa atribut ditingkatkan secara bersamaan, peningkatan kekuatan tempur akan semakin mengerikan. Setelah garis keturunan meletus, kekuatan tempur kedua anggota keluarga Duanmu sedikit meningkat, dan mereka mulai menekan Lu Ming sepenuhnya. Sayang sekali garis keturunanku belum tumbuh dan tidak bisa meledak. Ini adalah kelemahanku. Lu Ming memikirkannya, mencoba yang terbaik untuk melawan keduanya. Desir! Pada saat ini, terdengar suara lain menembus langit, dan seseorang datang lagi. Haha, Lu Ming! Mati. Itu adalah Wei Ziming dan Wei Ziu. Memanggil. Sebelum Wei Ziu tiba, dia menebas dengan pedang, dan energi pedang Qian meledak. Energi pedang dipisahkan dari tubuh, sangat tajam, dan dipotong langsung ke bagian vital Lu Ming. Bahaya! Dalam sekejap, Lu Ming merasakan rambutnya berdiri tegak,
dan krisis yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Energi pedang seniman bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Namun ia ingin melarikan diri, namun dengan tegas dihentikan oleh dua pemuda dari keluarga Duanmu. Kulit pohon. Pada saat ini, dari arah lain, terdengar suara menusuk yang tajam, dan ki pedang lainnya menebas ke arah Lu Ming. Sebenarnya ada ahli lain di dunia seni bela diri yang ingin membunuh Lu Ming. Kombinasi dari dua master seni bela diri dan dua prajurit muda Jiushong menghentikan Lu Ming. Ini adalah pengetahuan, dan Lu Ming segera jatuh ke dalam situasi putus asa. Masuklah ke kuil tertinggi. Karena Anda tidak dapat menolaknya, Anda hanya dapat memasuki kuil tertinggi untuk menghindarinya. Meskipun ini dapat mengekspos kuil tertinggi, itu lebih baik daripada dibunuh. Tetapi segera wajah Lu Ming berubah, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki kuil tertinggi, dan kuil tertinggi tidak menanggapi ketika dia berpikir. Tidak bisakah aku memasuki kuil tertinggi selama perang? Apakah aku akan mati di sini? Dan darahnya mendidih, dia ingin mencari jalan keluar dari keputusasaan. Tiba-tiba, rasa gatal yang kuat datang dari tulang belakang Lu Ming. Lampu merah keluar dari tulang belakang, dan pada saat yang sama, energi aneh mengalir ke tubuh Lu Ming dari tulang belakang. Ini adalah kekuatan darah. Darahku akhirnya tumbuh sepenuhnya, dan darahnya meledak. Sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, darah Lu Ming segera meledak, dan lapisan cahaya hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kulit pohon! Kulit pohon! Pada saat ini, dua pedang ki menebas tubuh Lu Ming. Saat pedang ki menyerang, dua ki tajam langsung mengalir ke tubuh Lu Ming, semburan rasa sakit datang, dan Lu Ming menyemburkan seteguk darah. Kekuatan energi pedang tampaknya telah dilemahkan setengahnya. Dalam sekejap, Lu Ming merasa bahwa kekuatan energi pedang yang menebasnya telah melemah setengahnya. Jika itu adalah kekuatan penuh, Lu Ming pasti akan tidak dapat menolaknya. Mungkinkah karena darahku? Kilatan inspirasi melintas di benaknya, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju pemuda keluarga Duanmu yang terluka seperti angin. Bagaimana mungkin anak muda dari keluarga Duanmu berpikir bahwa Lu Ming tidak mati setelah diserang oleh energi pedang dari dua ahli bela diri, sudah terlambat untuk melawan saat ini. Engah! Cahaya pedang melintas di tenggorokan pemuda itu, darah berceceran di mana-mana, sosok Lu Ming melintas, dan kemudian berlari ke depan dengan langkah ular naga. Lu Ming, kamu berani membunuh seorang murid dari keluarga Duanmu? Sial! Raungan marah terdengar. Lu Ming melirik sekilas dan melihat pria yang mengaum itu. Orang ini adalah seniman bela diri lain yang bergerak dengan sulaman kayu hijau di borgolnya. Dia jelas juga murid muda dari keluarga Duanmu. Keluarga Duanmu, aku, Lu Ming, bersumpah, cepat atau lambat aku akan mencabutmu. Niat membunuh di hati Lu Ming sangat kuat, dia dengan paksa menekan luka di tubuhnya, dan berlari ke depan. Mengejar! Di belakangnya, Wei Xiao dan seniman bela diri dari keluarga Duanmu mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, langkah ular naga Lu Ming telah dikembangkan ke tingkat kelima, dengan langkah 5 kaki, yang lebih cepat dari tingkat pertama seorang seniman bela diri. Wei Xiao dan keduanya sama sekali tidak bisa mengejar Lu Ming. Setengah jam kemudian, Lu Ming benar-benar memecat mereka berdua. Setelah itu, Lu Ming menemukan sebuah gua dan bergegas masuk. Huhu! Lu Ming duduk di dalam gua, terengah-engah, dan ada semburan rasa sakit di tubuhnya. Meskipun dia memblokir energi pedang dari dua ahli seni bela diri, dia juga terluka parah. Sekarang mari kita lihat apakah kita bisa memasuki kuil tertinggi. Dengan berpikir, Lu Ming menghilang dan muncul di kuil tertinggi. Mungkinkah kamu tidak bisa memasuki kuil tertinggi selama perang besar atau dalam krisis?
Kenapa begitu? Lu Ming bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya tidak mungkin mengandalkan kuil tertinggi untuk menghindari krisis di masa depan, dan semuanya bergantung pada diri sendiri. Sembuhkan dulu lukanya. Pada saat itu, Lu Ming duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan menjalankan teknik pertempuran naga. 3 hari kemudian, Lu Ming pulih dari luka-lukanya. Bersenandung. Pikiran Lu Ming tenggelam ke tulang punggungnya, dan cahaya berdarah bersinar dalam cahaya itu, seekor serangga hitam seukuran jari mengembun. Seluruh tubuh cacing itu berwarna hitam dan berkilau, dipoles seperti batu giok hitam, tanpa tangan atau kaki. Apakah ini garis keturunanku? Tapi mengapa kamu bahkan tidak memiliki cakra? Lu Ming terdiam. Bab 33 Kemampuan Garis Darah Menentang Surga. Ada 9 level darah, dan setiap level memiliki cakra yang sesuai. Garis keturunan kelas 1, cakra berdarah. Garis keturunan sekunder, 2 cakra berdarah. Dan seterusnya. Tapi sekarang garis keturunan Lu Ming tidak memiliki 1 cakra pun. Mungkinkah itu garis keturunan 0 tingkat? Tapi saya belum pernah mendengar pepatah bahwa ada garis keturunan 0 tingkat. Selain itu, Lu Ming telah mengujinya sebelumnya, dan garis keturunannya saat ini dapat menyerap aura langit dan bumi dengan kecepatan yang sebanding dengan garis keturunan tingkat keempat. Juga, ketika garis keturunan meletus lebih awal, itu menahan 50% serangan energi pedang. Apakah ini efek khusus dari garis keturunanku? Pikir Lu Ming, dengan kegembiraan di matanya. Jika benar-benar bisa menahan 50% serangan musuh, maka kemampuan ini terlalu menakutkan. Lu Ming tidak sabar untuk mencobanya. Pada saat itu, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan mencari monster di pegunungan dan hutan. Tak lama kemudian, dia menemukan monster. Flaming Wolf, monster tingkat 7 tingkat pertama, dapat menyerang dengan bola api yang sangat kuat. Mengaum! Setelah Flaming Wolf menemukan Lu Ming, ia meraung dan membuka mulutnya yang berdarah, sebuah bola api mengembun dan membombardir Lu Ming. Coba kekuatan semburan darah. Dengan pikiran, sebuah kekuatan melonjak ke dalam tubuh dari tulang belakang, dan lapisan cahaya hitam bersinar dari tubuh Lu Ming. Cahaya hitam ini memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Lu Ming tidak mengelak dan membiarkan bola api mengenai dirinya. Dalam sekejap, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bola api terus-menerus ditelan oleh cahaya hitam di tubuhnya, dan pada akhirnya hanya tersisa setengah dari kekuatan tersebut. Lu Ming mundur, menghindari bola api yang setengah kuat itu. Ternyata serangan eksternal tidak diblokir, tetapi ditelan, setengah dari kekuatan serangan ditelan. Mata Lu Ming menunjukkan keterkejutan. Saat ini, energi darah di tubuh Lu Ming menghilang tanpa bekas. Tidak mungkin, itu mereda begitu cepat. Apakah itu hanya nafas? Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, serigala api memuntahkan bola api lainnya. Tetapi ketika Lu Ming ingin meletuskan garis keturunan lagi, dia menemukan bahwa itu tidak dapat meletus sama sekali. Lu Ming tahu bahwa inilah alasan mengapa kekuatan garis keturunan habis, dan dia perlu menunggu waktu untuk pulih perlahan. Tapi kali ini terlalu singkat, kan? Lu Ming tahu bahwa untuk prajurit di alam prajurit umum, waktu semburan darah sekitar 1 menit. Butuh sekitar 1 menit untuk menghabiskan kekuatan darah, menunggu pemulihan. Pada tingkat martial artist, kekuatan bloodline menjadi lebih kuat dan dapat meledak selama sekitar 2 menit. Dengan peningkatan cultivation level, waktu untuk bloodline burst juga menjadi lebih lama. Tapi sekarang, saat Lu Ming meledak, dia hanya mengambil 1 nafas. Umumnya, 1 tarikan napas membutuhkan waktu 2 detik, yang berbeda 30 kali lipat dari tarikan napas orang lain. Tampaknya kemampuan untuk menahan 50% serangan ini, meskipun kuat dan luar biasa,
hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis. Apalagi, level serangan apa yang bisa ditahannya di level tertinggi? Semuanya ada batasnya. Lu Ming tidak percaya bahwa master yang jauh lebih kuat darinya. Dapatkah darah menghentikannya? Semua ini harus ditemukan oleh Lu Ming sendiri. Bagaimanapun, Lu Ming masih sangat puas. Kemampuan ini pasti dapat membalikkan keadaan di saat-saat kritis dan dapat digunakan sebagai kartu truf. Menabrak! Ular naga melangkah keluar, menghindari serangan serigala api, lalu menyerang ke arah serigala api. Engah! Sebuah pedang menembus jantung serigala api, dan serigala api berjuang beberapa kali sebelum kehilangan nafas. Aku tidak tahu berapa lama kekuatan darah akan pulih sepenuhnya. Lu Ming berpikir, dan darah serangga hitam memadat. Lu Ming ingin terus mengamati. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Saya melihat darah serangga hitam tiba-tiba membuka mulutnya ke mayat serigala api, dan daya tarik yang kuat dihasilkan. Setelah itu, 9 tetes esensi darah merah terang terbang keluar dari luka serigala api, dan ditelan oleh darah cacing hitam. Saat berikutnya, energi yang kuat menyembur keluar dari tulang belakang Lu Ming. Energi ini bergabung dengan energi sejati Lu Ming, menyebabkan kultivasi Lu Ming meroket, dari tahap awal prajurit tingkat ke-6 ke prajurit tingkat ke-6. Puncak awal. Bersenandung. Segera setelah itu, cakra merah muda muncul dari tubuh darah cacing hitam, di mata Lu Ming, itu sangat menyilaukan. Lu Ming tercengang, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Garis keturunanku benar-benar bisa menelan esensi darah monster dan mengubahnya menjadi energi sejati? Dan, garis keturunan itu benar-benar bisa maju. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, matanya menjadi lebih cerah dan hatinya menjadi lebih gembira. Mampu melahap esensi dan darah dan mengubahnya menjadi ki sejati sudah melawan langit. Tapi bisa maju sama sekali tidak pernah terdengar. Seperti yang kita semua tahu, tingkat garis keturunan tetap, dan kecuali ada keadaan khusus, umumnya tidak mungkin untuk maju. Dan garis keturunannya sebenarnya dapat dipromosikan, yang merusak akal sehat. Baru saja, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi darah yang dia makan dari serigala api terbelah menjadi 2. Separuhnya diubah menjadi ki sejati, dan separuh lagi diserap oleh darah itu sendiri. Hanya dengan cara ini ki sejati dan pembuluh darah meningkat. Sejak saat itu, selama dia terus melahap esensi darah monster, bukankah level garis keturunannya akan terus meningkat? Bukan tidak mungkin untuk naik ke level 5, level 6, level 8, level 9, atau bahkan melampaui level 9. Apa garis keturunan tingkat kelima Lu Yao? Hahaha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Pergi temukan monster itu. Lu Ming tidak sabar untuk menemukan monster itu dan mulai bereksperimen. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan monster tingkat 8 tingkat pertama lainnya, dan sebenarnya ada pelat besi 2 titik pada monster ini. Lu Ming membunuhnya, menyingkirkan pelat besinya, dan kemudian mengedarkan darahnya. Demikian pula, dia menyedot 9 tetes esensi darah dari monster ini. Darah esensi adalah esensi darah makhluk hidup yang mengandung energi dalam jumlah besar. Menurut legenda, apakah itu monster atau manusia, hanya ada 9 tetes darah di tubuhnya. Setelah 9 tetes darah ditelan oleh darah cacing hitam, itu juga dibagi menjadi 2 bagian, dan sebagian diubah menjadi energi sejati Lu Ming. Segera, kultivasi Lu Ming mencapai terobosan, mencapai tahap tengah dari tingkat ke-6 prajurit. Adapun cakra merah darah pada garis keturunan, meski belum maju, warnanya lebih cerah. Esensi darah monster tingkat 8 tingkat pertama memang lebih kuat dari esensi darah monster tingkat 7 tingkat pertama. Mulai sekarang, sebut saja Spirit Devourer, keluarga Duanmu, tunggu aku dan lanjutkan. Lu Ming menamai darah serangga hitam itu sebagai Spirit Devourer.
Setelah itu, Lu Ming dengan panik memburu monster di pegunungan Yoye, Devour, SNC dan darah. Kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Setelah lebih dari sehari, kultivasi Lu Ming dinaikkan ke tingkat ke-7 prajurit. 3 hari kemudian, kultivasi Lu Ming kembali mencapai puncak Samurai Yae. Dan saat ini, garis keturunannya memang dipromosikan lagi, melahirkan cakra kedua, yang dipromosikan menjadi garis keturunan tingkat kedua. Setelah 3 hari berburu monster terus-menerus, Lu Ming akhirnya menemukan beberapa misteri garis keturunannya. Pertama-tama, kekuatan melahap 50% serangan saat darah keluar sangat terbatas. Dia menemukan bahwa itu dapat bekerja dengan monster paling banyak 5 tingkat lebih tinggi darinya. Apapun di atas 5 level tidak berguna. Misalnya, jika Lu Ming adalah prajurit tingkat pertama, itu hanya dapat bekerja pada prajurit di bawah prajurit tingkat ke-6. Setelah menyentuh prajurit tingkat ke-7 ke atas, itu tidak akan tidak berpengaruh sama sekali. Adapun semburan pembuluh darah adalah nafas pada awalnya, setelah semburan, dibutuhkan waktu 3 jam untuk melanjutkan semburan. Tetapi dengan promosi level garis keturunan, ini telah berubah. Setiap kali garis keturunan dipromosikan ke suatu level, waktu garis keturunan akan meledak akan bertambah 1 nafas. Ketika Lu Ming dipromosikan ke garis keturunan tingkat kedua, waktu ledakan garis keturunannya meningkat menjadi 3 napas. Sejalan dengan itu, waktu untuk memulihkan kekuatan darah juga berkurang. Semua ini membuat Lu Ming lebih termotivasi. Bab 34 Terobosan berkelanjutan. Lu Ming sedang berjalan di pegunungan dan hutan, tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia berbisik, ini benar-benar menghantui, tapi tepat waktu. Desir! Desir! Pada saat ini, terdengar suara menembus udara di sekitar, dan saat berikutnya, sosok muncul di depan, belakang, dan di sebelah kiri Lu Ming. Di depan, Wei Xiao dan Wei Ziming, di belakang ada 4 anggota keluarga Duanmu. Selain seniman bela diri muda, ada 3 anak muda lainnya. Dan di sebelah kiri adalah seorang pemuda dengan pakaian brokat, dengan aura yang sangat kuat, dan ahli seni bela diri. Ketika ketiga pihak melihat Lu Ming, mereka menyebar membentuk lingkaran dan mengepung Lu Ming di tengah. Ketiga prajurit itu memiliki level pertama, dan ketiga prajurit itu memiliki level ke-9. Adapun Wei Ziming, itu bisa diabaikan. Lu Ming, kemana kamu pergi kali ini? Wei Ziming menatap Lu Ming dengan ganas. Lu Ming tersenyum, melirik Wei Ziming dengan santai, dan berkata, kamu sampah, kamu memiliki kemampuan untuk melawanku sendiri. Lu Ming, kamu akan segera menjadi orang mati, dan aku tidak akan peduli dengan orang mati. Wei Ziming berkata dengan kejam. Lu Ming, kamu berani membunuh seorang murid dari keluarga Duanmu, kamu pantas mati. Teriak seniman bela diri muda dari keluarga Duanmu dengan dingin. Aku pantas mati? Keluarga Duanmu MU ingin membunuhku dulu. Menurut apa yang kau katakan, aku hanya bisa dibunuh daripada melawan. Kata Lu Ming. Itu benar. Keluarga Duanmu ingin membunuhmu. Kamu hanya bisa berdiri dan mati. Bagaimana kehidupan rendahmu bisa dibandingkan dengan kehidupan murid keluarga Duanmuku? Hehehe. Lu Ming terkekeh. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang orang seperti itu, jadi dia mengalihkan pandangannya ke pemuda berpakaian brokat dan berkata, bagaimana denganmu? Sepertinya aku tidak mengenalmu, bukan? Kamu juga dari keluarga Duanmu. Haha. Lu Ming, karena kamu akan mati, aku akan membiarkanmu mati untuk mengerti. Kakak senior Ning Feng memintaku untuk datang. Kamu benar-benar berani. Kamu berani menyinggung kakak senior Ning Feng ketika Anda baru saja mulai. Apakah Anda tidak sabar? Pria muda berbaju brokat itu tersenyum ringan. Oke,
Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia dulu, aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Pria muda dari keluarga Duanmu bernama Duanmu Fei berkata dengan dingin saat ini. Angin itu bergegas menuju Luming, dan energi pedang hijau menembus udara, membuat suara siulan yang tajam. Namun, Wei Xiao dan pemuda di Jinyi tidak bergerak. Menurut mereka, satu orang sudah cukup untuk membunuh Luming. Tepat ketika energi pedang Duanmu Fei hendak mengenai Luming, Luming menginjak tanah dengan keras, meledak dengan langkah ular naga, menghindari energi pedang, dan bergegas keluar seperti kilat. Sasarannya adalah seorang pemuda dari keluarga Duanmu, seorang samurai Jiusong. Bang! Pedang perang bernyanyi dengan lembut, dan cahaya pedang menyala. Dengan kultivasinya saat ini di puncak prajurit tingkat 8, bahkan jika pemuda dari keluarga Duanmu ini sepenuhnya waspada, dia sama sekali tidak dapat menghindari cahaya pedang Luming. Engah! Pedang panjang itu langsung menusuk jantung pemuda itu. Sekali tembak mati. Lahap aku. Dengan pemikiran di benak Luming, kekuatan daya tarik yang kuat meletus dari telapak tangannya. 9 tetes esensi darah dikeluarkan dari luka lawan, dan di sepanjang lengan Luming, mereka ditelan oleh darah pemakan roh. Ini adalah penggunaan darah serangga pemakan roh yang telah dijelajahi Luming dalam beberapa hari terakhir. Itu dapat menggunakan kekuatan melahap untuk bertindak di tangan, melahap esensi dan darah orang lain secara diam-diam. Ah, Luming, kamu mencari kematian. Duanmu Fei meraung marah, dan dengan goyangan tubuhnya, dia datang untuk membunuh Luming lagi. Senyum sedingin es muncul di sudut mulut Luming, dan alih-alih menghadapi Duanmu Fei secara langsung, dia melepaskan langkah ular naga dan membunuh pemuda lain yang merupakan prajurit 9 kali lipat. Pada saat yang sama, darah serangga pemakan roh terus memurnikan darah, dan gelombang energi mengalir ke tubuh Luming. Energi yang terkandung dalam esensi darah samurai Jiusong sangat besar, yang memungkinkan kultivasi Luming meningkat pesat. Awalnya sudah berada di puncak samurai Yae, dia terus mendekati samurai 9. Desir! Dengan kilatan cahaya pedang, meskipun pemuda dari keluarga Duanmu mencoba yang terbaik untuk menghindar, kecepatannya tidak sebanding dengan Luming, dan dia terbunuh seketika. Pada saat yang sama, esensi darah juga diserap oleh Luming. Menabrak! Menyebalkan, darah dari 2 prajurit dari tingkat ke-9 akhirnya memungkinkan Luming menerobos belenggu. Sial, tunggu apa lagi? Ayo bertarung bersama dan bunuh Luming. Duanmu Fei meraung dengan marah. Dalam beberapa hari terakhir, 3 pemuda dari keluarga Duanmu yang merupakan prajurit 9 kali lipat telah tewas di tangan Luming. Pemuda yang berusia di bawah 18 tahun dan prajurit 9 kali lipat dapat dianggap sebagai elit bahkan di Duanmu keluarga. 3 dari mereka meninggal dalam satu gerakan. Ketika dia kembali, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada para tetua keluarga Duanmu. Karena itu, dia sangat membenci Luming. Bunuh! Bunuh! Wei Xiao dan pemuda di Jinyi berteriak, dan juga membunuh Luming. Luming membunuh 2 master dari lapisan ke-9 samurai dalam sekejap. Kekuatan pertempuran melebihi harapan mereka. Pada saat ini, mereka tidak peduli dengan wajah dan bergabung secara langsung. Duanmu Fei dan Wei Xiao menebas pedang Qi, sementara pemuda di Jinyi menebas kekuatan telapak tangan emas. Mereka bertiga bergabung, dan dengan suara siulan yang menusuk, mereka menyerbu ke arah Luming. Haha, kerja bagus, biarkan aku melihat seberapa kuat seniman bela diri itu. Luming tertawa, dan tingkat kultivasinya menembus tingkat ke-9 prajurit, yang sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Menabrak! Dengan memutar tubuhnya, Luming menyerbu ke arah Duanmu Fei, mengabaikan serangan Wei Xiao dan pemuda di Jinyi di belakangnya. Mati! Wei Xiao dan Duanmu Fei mengungkapkan niat membunuh di mata mereka.
Darah meletus. Pada saat ini, darah Lu Ming meletus, dan lapisan cahaya hitam bersinar. Pada saat ini, serangan Wei Xiao mendarat di Lu Ming. Tidak ada adegan Lu Ming terbunuh seperti yang dibayangkan, tubuh Lu Ming hanya bergoyang, tetapi pedang panjang di tangannya terus berdatangan, seperti listrik dingin, menyembur keluar, menusuk jantung Duan Mufei. Duan Mufei tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming tidak akan mati setelah dipukul oleh mereka bertiga, dia bahkan bisa melawan, dan sudah terlambat untuk menghindar. Dengan letupan, dadanya ditusuk oleh Lu Ming, dan dia merasa matanya menjadi gelap dan jatuh dengan keras ke tanah. Duan Mufei, mati! Masih ada 2 napas lagi. Pikiran Lu Ming berubah tajam, dan dia menebas pria muda berbaju brokat itu dengan tebasan pedang panjangnya. Ah! Pergilah ke neraka! Melihat Duan Mufei terbunuh, pemuda berbaju brokat itu hampir ketakutan, dan pada saat ini dia menampar 2 telapak tangan secara berurutan. Tapi Lu Ming tidak mempedulikannya, dan membiarkan kekuatan telapak tangan menampar tubuhnya, dan pedang panjang di tangannya terus memotong tenggorokan pemuda berbaju brokat itu. Darah berceceran di mana-mana, dan tenggorokan pemuda berbaju brokat itu dipotong. Dia mencengkeram lehernya dengan putus asa dengan kedua tangan, matanya terbuka lebar, dan matanya penuh dengan keengganan, permohonan, kebencian, dan ekspresi lainnya. Kembali dengan cepat. Di sisi lain, Wei Xiao berteriak ngeri. Lu Ming memenggal 2 prajurit kuat berturut-turut yang membuatnya takut, dan dia melarikan diri dengan gila-gilaan. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Dengan senyum dingin di sudut mulut Lu Ming, dia bergerak dan mengejar Wei Xiao. Bab 35 dipromosikan ke garis darah tingkat ketiga. Lu Ming menggunakan langkah ular naga, langkah 5 kaki, sangat cepat. Wei Xiao tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah sekitar selusin napas, Lu Ming mengejar Wei Xiao. Aku akan bertarung denganmu. Wei Xiao meraung, darahnya keluar, dan dia berbalik untuk membunuh Lulu. Dia tahu bahwa tidak peduli memohon belas kasihan atau mengancam, itu tidak berguna. Terlihat dari tembakan Lu Ming barusan bahwa dia menembak dengan ganas, tegas, dan dengan pikiran yang teguh. Bahkan murid-murid berbakat dari keluarga Duanmu akan membunuh mereka begitu mereka menginginkannya. Mereka hanya melanggar hukum, jadi mereka tidak akan takut sama sekali pada keluarga Wei mereka. Kapan? Pedang panjang bertabrakan, dan keduanya bertarung bersama. Pada saat ini, waktu ledakan garis keturunan Lu Ming telah lama berlalu, tetapi Lu Ming masih benar-benar membuat Wei Xiao kewalahan karena teknik pertarungan naga dan teknik pedang cahaya mengalir yang mencapai tingkat keempat. Ilmu pedang Wei Xiao hanyalah tingkat keempat dari ilmu pedang tingkat rendah tingkat Huang. Pedang panjang berpotongan dan melawan lusinan gerakan berturut-turut. Ilmu pedang Lu Ming menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, Lu Ming menusuk jantung Wei Xiao dengan pedang. Dalam pertempuran langsung, Wei Xiao dikalahkan, dan kekalahan berarti kematian. Kemudian, Lu Ming melihat ke satu arah, mencibir, dan mengejar ke sana. Saat ini, Wei Ziming berlari dengan putus asa, berharap dia bisa mundur 2 kali lagi. Bagaimana bisa begitu kuat? Semua master bela diri dibunuh olehnya, dan saudara laki-laki kedua mungkin bukan lawan. Aku harus lari dan membiarkan ayahku mengirim seorang master untuk membunuh Lu Ming ini. Wei Ziming berlari. Menggeram pelan. Saat ini, kamu masih ingin membunuhku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Wei Ziming. Ah! Wei Ziming berteriak ketakutan. Memutar kepalanya, Lu Ming menatapnya dengan seringai. Embusan udara dingin mengalir dari tulang ekor Wei Ziming langsung ke Tianling Gai. Lu Ming, tolong selamatkan aku. Wei Ziming tidak berani berlari lagi,
Dia segera berhenti, lalu berlutut dengan plop dan memohon dengan keras. Ini membuat Lu Ming sedikit terkejut. Wei Ziming ini ternyata tulang lunak, sama sekali berbeda dari Wei Zhou. Aku membunuh Wei Zhou, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, tidak, Brother Ming, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang masalah hari ini, dan kamu membunuh Wei Zhou, kamu membunuhnya dengan baik, dia lebih berbakat dariku, dan dia telah menekanku, aku hanya ingin dia mati, begitu dia mati, tidak ada yang akan bersaing denganku untuk posisi penguasa kota di kota Wei Huo. Wei Ziming berteriak dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, memohon. Tapi dia meraung di dalam hatinya, selama dia tidak mati hari ini, dia pasti akan kembali dari Lu Ming 10 kali 100 kali. Aku tidak akan membunuhmu, tapi tunggu balas dendammu? Apa menurutmu aku akan sebodoh itu? Lu Ming tersenyum tipis. Tidak. Teriak Wei Ziming, mencoba bangkit dan melarikan diri, tetapi kilatan cahaya pedang melintas, dan kepala Wei Ziming terbang jauh. Sayangnya, satu lolos. Lu Ming berbisik. Di keluarga Duanmu, hanya ada satu samurai kuno muda yang tersisa. Engah. Tiba-tiba, sosok Lu Ming berkedip, dan seteguk darah menyembur keluar. Serangan dari seniman bela diri itu benar-benar tajam. Lu Ming menghela nafas. Baru saja, dia meledak dengan darah dan menahan serangan Duan Mufei dan 3 lainnya. Meskipun dia kehilangan 50% dari kekuatan serangannya, dan dia menahan sebagian serangan dengan pelindung tubuh prajurit Jiuzhong, dia masih terluka. Cedera kecil, layak untuk menukar nyawa 3 master seni bela diri. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan jika Lu Ming memiliki darah serangga pemakan roh, dia mungkin bukan lawan dari mereka bertiga. Baru saja, Lu Ming memanfaatkan keunikan darah serangga pemakan roh, membuat mereka lengah, dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Pemuda Duan Mufei dan Jinyi bahkan tidak menggunakan semburan darah. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Lu Ming baru saja kembali ke medan perang, melahap darah Wei Zhou, Duan Mufei, dan pemuda di Jinyi. Kemudian dia pergi dari sini, menemukan tempat terpencil, dan mulai memurnikan esensi darah. Esensi darah dari 3 master seni bela diri sangat besar, bahkan jika hanya setengah dari energi yang diubah menjadi energi sejati, basis kultivasi Lu Ming telah melonjak jauh. Di saat yang sama, luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Setelah memurnikan esensi darah dari 3 seniman bela diri, cakra merah muda lainnya muncul dari 2 cakra berdarah dari roh yang melahap darah serangga. Garis keturunan tingkat ketiga, garis keturunan Lu Ming dipromosikan lagi, mencapai garis keturunan tingkat ketiga. Pada saat yang sama, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak prajurit tingkat ke-9, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke tingkat seorang pejuang. Tapi itu hanya jejak yang menghalangi jalan Lu Ming ke depan. Lu Ming mengerutkan kening, peningkatannya terlalu cepat selama periode waktu ini. Energi sejati bercampur, tidak cukup murni, dan fondasinya tidak stabil. Pantas saja saya tidak bisa menerobos. Semakin banyak darah yang tertelan, kerugiannya juga terungkap lagi pula, bukan saya mereka yang telah dikultivasi selangkah demi selangkah memiliki fondasi yang tidak stabil dan campuran ki. Jika tidak, dengan esensi darah dari 3 master di ranah seni bela diri, dimungkinkan untuk menerobos ke seni bela diri. Aku akan berhenti melahap esensi dan darah sekarang, dan meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasiku. Lu Ming percaya bahwa selama itu dikonsolidasikan untuk jangka waktu tertentu dan energi sejati menjadi murni dan kental lagi, itu akan menjadi hal yang biasa untuk menerobos ke ranah seniman bela diri. Selanjutnya, Lu Ming pindah ke tempat lain, alih-alih terus berburu monster, dia berkonsentrasi untuk berlatih teknik pertarungan naga dan berlatih berbagai seni bela diri. Amalan ini 9 hari.
Setelah 9 hari latihan yang melelahkan terus-menerus, energi sejati Lu Ming akhirnya tidak lagi tercampur dan menjadi kental dan murni kembali dengan dasar yang kokoh. Itu adalah hal yang biasa, dan tingkat kultivasi Lu Ming menembus dalam satu gerakan, mencapai tingkat seorang seniman bela diri. Memanggil! Lu Ming menebas dengan pedang, dan energi pedang hitam menebas dengan keras, memotong pohon besar yang setebal pinggang pria. Di ranah seorang seniman bela diri, energi sejati dapat dilepaskan, dan dapat membentuk energi pedang, cahaya pedang, geng tinju, delel, yang sangat kuat. Energi sebenarnya telah meningkat beberapa kali. Sekarang jika aku melawan seniman bela diri seperti Wei Xiao dan Duan Mufei, aku bisa membunuh mereka dengan satu gerakan. Mata Lu Ming sangat cerah. Coba langkah ular naga. Selama periode waktu ini, seni bela diri lainnya belum meningkat, tetapi langkah ular naga telah membuat terobosan lagi, mencapai seni bela diri tingkat ke-6, integrasi manusia dan seni bela diri. Ini adalah yang tertinggi tingkat keterampilan bela diri. Menabrak. Energi sejati meledak, otot-otot bergetar, sosok Lu Ming melesat seperti angin, dan daun-daun yang berguguran di gunung didorong oleh tubuhnya, terbang dengan liar, dan sosoknya sudah berada 7 kaki jauhnya. Benar, Qizang. Awalnya, 6 kaki dalam satu langkah untuk mencapai kesatuan manusia dan seni bela diri, tetapi karena tingkat kultivasinya menembus ke tingkat seorang seniman bela diri, ia mencapai 7 kaki dalam satu langkah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat keterampilan bela diri yang sama secara alami. Masih ada 4 hari sebelum akhir penilaian, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pelat besi untuk mendapatkan poin. Lu Ming bergegas keluar dan menghilang ke dalam hutan. Bab 36 Selamatkan Kecantikan. Beberapa waktu lalu, Lu Ming memburu dan membunuh setidaknya lusinan monster tingkat 1 dan 6, dan beberapa dari mereka memiliki pelat besi dengan titik di tubuh mereka. Sekarang Lu Ming memiliki 5 pelat besi bernilai 2 poin, dan 3 pelat besi bernilai 1 poin, jika dijumlahkan menjadi 13 poin. Selain itu, Wei Xiao dan yang lainnya juga mendapatkan beberapa medali besi, 12 poin. Itu menambahkan hingga 25 poin. Skor ini cukup untuk dipromosikan menjadi murid perunggu. Tapi Lu Ming merasa itu masih jauh dari cukup. Dia memiliki ambisi di dalam hatinya, yaitu menjadi yang pertama, dan yang pertama akan dihadiahi dengan buah lingling. Meski skornya saat ini pasti masih jauh di belakang, dia akan berusaha sebaik mungkin. Lu Ming melakukan langkah ular naga dan berlari di pegunungan dan hutan. Dia melewatkan monster biasa dan mencari monster dengan ujung besi. Suatu hari berlalu, dan ketika malam tiba, Lu Ming menemukan 1 potong seharga 1 sen, dan 1 potong seharga 2 sen. Bersama-sama, Lu Ming mendapat total 28 sen. Dang! Pada saat ini, terdengar suara senjata beradu di depannya. Ada seseorang di sana. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dari sumber suara itu, melalui dahan-dahan yang lebat, samar-samar dia bisa melihat nyala api berlompatan. Pergi dan lihatlah! Lu Ming bergerak menuju api unggun. Saat ini, memang ada 4 orang di api unggun, dan keempat orang ini sebenarnya adalah Feng Wu, Yuan Chong, You Su dan You Hao. Saat ini, situasinya sangat tidak terduga. You Hao dan You Su sama-sama pucat, terbaring lemah di tanah. Dan Feng Wu memegang pedang panjang itu, tetapi tubuhnya gemetar, wajahnya juga pucat, matanya penuh amarah. Dia memelototi Yuan Chong dan berteriak, "Yuan Chong, kamu benar-benar membius barbeque, kenapa?" Memegang pedang panjang, wajah Yuan Chong ganas, dan dia mencibir saat ini. "Mengapa?" "Feng Wu, kamu jalang. Aku, Yuan Chong, telah mengejarmu dengan keras selama 2 tahun, tetapi mengapa kamu tidak setuju denganku? Aku sudah cukup memarahiku karena bajingan Lu Ming."
Sekarang kamu telah menjadi korban bubuk Wuxiang Ruanjinku. Bagaimana kamu bisa menolak? Hari ini, aku ingin kamu menjadi wanita Yuan Chongku. Haha, wajah Feng Wu menjadi sangat jelek, dan dia berteriak, Yuan Chong, beraninya kamu? Setelah persidangan selesai, kakak Mulan tidak akan membiarkanmu pergi. Mulan? Hehe, jalan itu cepat atau lambat akan menjadi duamu mainan keluarga, dan apakah kamu pikir kamu bisa kembali hidup-hidup? Yuan Chong mencibir. Kamu ingin membunuh kami. Ekspresi Feng Wu berubah. Saat ini, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Hei, Feng Wu, setelah aku menidurimu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dengan cara ini, kamu milikku sendiri. Yuan Chong tertawa. Kamu cabul. Wajah Feng Wu sangat pucat, tubuhnya bergetar, dan dia jatuh lemas di tanah. Kakak Yuan, jangan bunuh aku, mainkan saja Feng Wu. Aku berjanji tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah hari ini. Teriak Yo Hao. Aku juga, kakak Yuan, jika aku mengungkapkan sepatah kata pun, aku akan mati. Yo Su juga berteriak. Sayangnya, saya hanya percaya bahwa orang mati tidak akan membocorkan berita. Yuan Chong tersenyum ganas dan berjalan menuju Yo Hao dan Yo Su. Jangan, selamatkan hidupmu. Keduanya berteriak ngeri. Kulit pohon. Kulit pohon. Dengan kilatan cahaya pedang, energi pedang Yuan Chong memotong tenggorokan mereka berdua. Sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Yuan Chong berbalik dan berjalan menuju Feng Wu. Kamu tidak menginginkannya? Wajah kecil ketakutan Feng Wu berwarna putih, dan tubuhnya ingin mundur, tetapi dia dipukul oleh Wuxiang Ruanjinsan, energi sejatinya runtuh, seluruh tubuhnya lemah. Bagaimana dia bisa bergerak? Melihat penampilan Feng Wu. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Yuan Chong merasa sangat segar, berjalan ke Feng Wu, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Feng Wu. Kulit pohon. Sepotong besar pakaian di dada Feng Wu tergores, memperlihatkan sepotong besar kulit seputih salju, seperti batu giok, dengan kilau kristal. Bahkan ada lebih dari separuh bakso yang tersingkap di bagian dadanya, memancarkan daya pikat yang luar biasa. Mata Yuan Chong tiba-tiba memerah, bersinar dengan api panas, matanya tertuju pada dada Feng Wu. Bis, aku ingin kamu mati. Feng Wu berteriak putus asa. Pada saat ini, Feng Wu benar-benar putus asa. Dia awalnya menganggap Yuan Chong sebagai teman, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Chong adalah binatang buas. Dia akan mati di sini di masa jayanya, dan sebelum dia mati, dia akan tercemar. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mati. Tempat ini cukup jauh. Apakah menurutmu seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Yuan Chong mencibir, dan kemudian dia akan bergegas menuju Feng Wu. Maaf mengganggumu. Saat itu, sebuah suara terdengar. Dengan suara ini, wajah Yuan Chong berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik. Dan Feng Wu sangat gembira, mengungkapkan warna harapan. Keduanya menatap sumber suara serempak. Lu Ming! Kau! Seru keduanya bersamaan. Lu Ming menyilangkan tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia memandang Yuan Chong dan berkata, "Apa? Apakah kamu kecewa melihat aku tidak mati?" Sedikit kecewa. Kamu sebenarnya kamu bisa kabur. Dengan nyawamu di bawah keluarga Duanmu dan Wei Ziu, tapi kamu terlalu bodoh. Dan sekarang kamu melarikan diri kemarilah? Kenapa? Denganmu sebagai sampah, apakah kamu masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Hahaha.
Yuan Chong tertawa, sarkasme dan niat membunuh muncul di matanya. Lu Ming, kenapa kamu datang ke sini? Pergilah, kamu bukan lawan Yuan Chong. Feng Wu berpikir bahwa ada harapan ketika dia melihat seseorang datang. Kakak senior Feng Wu, saya adalah orang dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Anda membalas kebaikan untuk kebaikan dan balas dendam untuk balas dendam. Anda pernah membantu saya memblokir Wei Zhou sebelumnya. Sekarang, tentu saja saya akan menyelamatkan Anda sekali. Lu Ming tertawa. Menyimpan? Lu Ming, kamu sampah, apa yang bisa kamu selamatkan? Yuan Chong tertawa. Tentu saja ini tinjuku. Wajah Lu Ming menjadi dingin, dan dia meninju Yuan Chong. Mencari kematian. Yuan Chong menampar Lu Ming dengan telapak tangan. Dia ingin menghapus Lu Ming dan membuat Feng Wu semakin putus asa, sehingga dia akan lebih riang. Namun, saat telapak tangannya bersinggungan dengan tinju Lu Ming, ekspresinya berubah. Dia merasakan energi sejati yang sangat kuat dan kental mengalir dari kepalan tangan Lu Ming, dan energi sejatinya diterbangkan oleh energi sejati Lu Ming, dan itu langsung runtuh. Rasa sakit yang menusuk melonjak dari lengannya, Yuan Chong berteriak, dan mundur 7 atau 8 langkah. Prajurit? Tidak mungkin. Lu Ming, mengapa kultivasimu berada di level seorang seniman bela diri? Yuan Chong berteriak tak percaya. Prajurit. Melihat pemandangan ini, mata Feng Wu berbinar. Dia sudah putus asa, tapi saat ini ada harapan lagi. Yuan Chong, terakhir kali aku mengatakan 2 bulan bisa mengalahkanmu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu, setengah bulan sudah cukup. Lu Ming mencibir. Ingin mengalahkanku? Bahkan tidak memikirkannya? Pergilah ke neraka. Yuan Chong meraung, dengan niat membunuh muncul di matanya, dia mengangkat pedangnya dan membunuh Lu Ming. Lu Ming dan Feng Wu tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, setelah persidangan selesai, sekte pedang Suanyuan tidak akan memiliki tempat untuknya. Bab 37 membunuh Yuan Chong. Kulit pohon. Tapi Lu Ming baru saja mengayunkan pedangnya secara acak, dan cahaya pedang itu bersinar seperti kilat. Engah! Pedang ini menyapu pergelangan tangan Yuan Chong, dan meridian di pergelangan tangan Yuan Chong terputus. Ah! Yuan Chong meratap, tubuhnya mundur dengan gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru lebih dari 10 hari. Mengapa Lu Ming begitu kuat? Kenapa? Keluarga berita, sehingga keluarga Duanmu mengirim master untuk membunuh Lu Ming ini, dan aku akan menemukan kesempatan lain ketika saatnya tiba untuk mendapatkan Feng Wu, dan aku masih punya kesempatan. Yuan Chong dengan panik memutar berbagai pemikiran di dalam hatinya. Kamu tidak punya kesempatan. Mengikuti suara Lu Ming, seberkas cahaya pedang menembus hati Yuan Chong dengan ketajaman tiada tara. Dengan satu serangan pedang, berbagai pikiran Yuan Chong benar-benar terputus. Lu Ming, kamu harus mati. Yuan Chong meraung dengan marah, penuh pengunduran diri. Lu Ming terlalu tegas dan tidak memberinya kesempatan. Segera, nafas kehidupan Yuan Chong menghilang, dan kekuatan melahap diaktifkan, dan Lu Ming diam-diam menyerap esensi darah Yuan Chong. Di samping, Feng Wu menatap tercengang. Dia sangat terkejut. Lebih dari 10 hari yang lalu, Lu Ming tiba-tiba menghilang, dia mengira ada sesuatu yang terjadi pada Lu Ming. Dan saya mencarinya selama beberapa hari, tetapi tidak dapat menemukan Lu Ming. Baru saja, Lu Ming tiba-tiba muncul, yang mengejutkannya, tetapi kemudian, Lu Ming menunjukkan keuntungan yang luar biasa dan membunuh Yuan Chong, yang membuatnya membuka mulutnya, dan sulit untuk menutupnya untuk waktu yang lama. Mungkinkah Lu Ming telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Hanya ada kemungkinan ini. Kakak senior Feng Wu, apakah kamu baik-baik saja?
Lu Ming berjalan menuju Feng Wu, tetapi ketika dia semakin dekat, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk melihat dada Feng Wu. Sepotong besar kulit seputih salju itu, dan setengah dari bola berdaging yang terlihat di luar, benar-benar menarik perhatian. Mata Lu Ming menatapnya sejenak. Sangat putih. Lu Ming berseru tanpa sadar. Lu Ming, kamu tidak tahu malu. Jadi kamu orang seperti itu? Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu. Melihat mata Lu Ming dan kata, sangat putih, wajah Feng Wu tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia berteriak dengan kejam. Bagaimana wanita ini bisa memalingkan wajahnya lebih cepat daripada buku? Lu Ming terdiam, menyentuh hidungnya, lalu memalingkan matanya, senyum lucu muncul di sudut mulutnya, berjalan menuju Feng Wu, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, kakak senior Feng Wu, kamu benar, aku orang seperti itu, sekarang Yuan bergegas sampai mati, hanya ada kita berdua yang tersisa. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu?" Saat dia berbicara, sepasang mata secara acak melirik tubuh Feng Wu yang berkembang dengan baik, terutama pada dada, tinggal untuk waktu yang lama lagi. Tidak, saudara muda Lu Ming, jangan, jika kakak Mulan mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu pergi, aku mohon, demi aku membantumu sebelumnya, tolong maafkan aku, jika kamu ingin wanita cantik, setelah persidangan selesai, aku pasti akan menemukan satu untukmu. Melihat ekspresi Lu Ming, wajah kecil Feng Wu memucat karena ketakutan, dan dia berteriak tanpa pandang bulu. Tidak ada jejak ekspresi ganas barusan, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dengan air mata berlinang, dia menghela nafas pada dirinya sendiri mengapa nasibnya sangat buruk, dia baru saja jatuh dari cakar serigala, dan jatuh ke mulut harimau lagi. Bantu aku menemukan wanita cantik? Tidak. Mengapa wanita cantik lain secantik kamu, kakak senior Feng Wu? Lu Ming berdiri di samping Feng Wu, hehe berkata dengan suara cabul tertawa, lalu mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Feng Wu menari. Feng Wu meneteskan air mata dan menutup matanya dengan putus asa. Dia merasakan lengan yang kuat melingkari pinggangnya, dan telapak tangan yang panas menekan perutnya, membuat jantungnya bergetar. Tapi kemudian, tidak ada gerakan lain, dan ada suara mendesing di telinganya, dan angin malam terus bertiup di wajahnya. Feng Wu membuka matanya tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa Lu Ming berlari liar di hutan dengan dia di pelukannya. Lu Ming melirik Feng Wu, tersenyum sedikit, dan berkata, bau darah di sana akan segera menarik monster lain, kita perlu pindah ke tempat lain. Tapi senyum Lu Ming bersih, tidak ada tanda-tanda kecabulan. Jahat, tiba-tiba, Feng Wu tahu bahwa Lu Ming baru saja menggodanya. Lu Ming, aku belum selesai denganmu. Feng Wu menggertakkan giginya, berpikir kejam di dalam hatinya. Memikirkan rasa malunya barusan, wajah Feng Wu menjadi panas karena syok. Keindahan ada di pelukannya, wajahnya memerah, dan dia sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk menolak di gunung yang dalam dan hutan tua ini, siapapun dapat bermimpi liar. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berlari dengan cepat. Segera, 10 mil jauhnya, dia menemukan lembah yang sunyi. Lu Ming menurunkan Feng Wu, lalu melepas mantelnya, dan mengenakannya pada Feng Wu, menghalangi kulit putih salju yang besar di dadanya. Setelah itu, Lu Ming duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup. Feng Wu menatap Lu Ming dalam-dalam, dan kemudian menggunakan kungfunya untuk memaksa Wuxiang Ruanjinsan. Saat hampir subuh, Feng Wu telah mengeluarkan semua racun bubuk Wuxiang Ruanjin dan memulihkan keahliannya. Pada saat ini, Lu Ming juga membuka matanya. Lu Ming, kenapa kamu tiba-tiba menghilang sebelumnya? Feng Wu bertanya tiba-tiba. Bukan Yuan Chong. Pada saat itu,
Lu Ming menceritakan kisah Yuan Chong menghentikannya lebih dari 10 hari yang lalu. Tentu saja, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang garis keturunannya. Benar saja, itu Yuan Chong, seekor binatang buas, dan dia berkolusi dengan keluarga Duanmu. Feng Wu mengertakkan gigi. Oke, sekarang racunnya telah dipaksa keluar, aku akan pergi, kata Lu Ming. Lu Ming, kenapa kita tidak bergabung bersama? Sekarang beberapa orang kuat dari berbagai halaman telah berkumpul bersama. Setahu saya, di antara anggota keluarga Duanmu, ada seorang jenius bernama Duanmu Jue, yang merupakan salah satu pendatang baru di Baihuyuan tahun ini. Orang terkuat. Banyak ahli dari keluarga Duanmu dan Baihuyuan berkumpul di sekelilingnya, dan mereka mencari pelat besi poin di mana-mana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan raja pemula dari percobaan ini. Jika Anda bertemu sendirian, kamu mungkin dalam bahaya. Kami berdua bersama, jadi ada dukungan. Feng Wu memanggil Lu Ming untuk berhenti dan menjelaskan. Keluarga Duanmu? Apakah kamu tahu di mana mereka? Lu Ming bertanya dengan kilatan cahaya di matanya. Aku tahu. Tapi apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin pergi ke mereka untuk mendapatkan kartu poin. Senyum dingin muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dia menambahkan dalam hatinya, mari kita kenakan bunga terlebih dahulu. Kamu ingin merampok keluarga Duanmu? Bukankah ini terlalu berbahaya? Ekspresi Feng Wu berubah. Jika kamu tidak bertarung langsung, apa yang kamu takutkan? Kata Lu Ming. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama. Feng Wu mengayunkan tinjunya, kuncir kuda di belakang kepalanya bergetar, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Feng Wu ini juga bukan master yang damai. Haha, ayo pergi bersama. Lu Ming tersenyum. Tunggu sebentar. Teriak Feng Wu tiba-tiba, lalu berbalik dan berlari ke semak-semak. Setelah beberapa saat, ketika Feng Wu keluar, dia sudah berganti pakaian. Cincin penyimpanan. Ekspresi Lu Ming berubah. Cincin penyimpanan berisi ruang dan dapat menyimpan barang, itu ditempa oleh pemurni prasasti yang kuat, sangat berharga, dan bahkan keluarga Lu dari Nuoda tidak memilikinya. Tarian angin tidaklah mudah. Kembalikan pakaianmu kepadamu. Feng Wu mengembalikan jubah Lu Ming ke Lu Ming. Kemudian, Feng Wu memimpin, dan keduanya menuju lebih dalam ke pegunungan Yue. Bab 38 untuk mengumpulkan minat. 50 mil jauhnya, di atas pohon yang lebat, Lu Ming dan Feng Wu bersembunyi di antara cabang-cabang. Tak jauh dari pohon besar itu, ada dua anak muda yang sedang makan barbeque. Ayo cepat selesaikan aksinya, dan jangan lewatkan acara besar keluarga Duanmu. Aku tahu, membantu keluarga Duanmu menangkap anak macan tutul petir kali ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Tentu saja, macan tutul petir Cup, konon ini didedikasikan untuk Tuan Duan Mulin. Keduanya adalah murid baru Baihuyuan, mengobrol sambil makan. Lightning Leopard? Lu Ming dan Feng Wu terkejut saat mendengarnya. Macan tutul petir adalah monster yang sangat langka yang mengandung kekuatan petir dan secepat angin. Petir macan tutul dewasa setidaknya adalah monster tingkat keempat yang setara dengan seniman bela diri di tingkat Wuzong. Lu Ming, khususnya, bahkan lebih terkejut dengan cahaya terang bersinar di matanya. Karena darah macan tutul petir adalah salah satu dari 3 bahan terpenting untuk melatih lapisan kedua seni sejati naga pertempuran. Salah satunya adalah Chongyaling Spirit Fruit, dan 2 lainnya adalah darah macan tutul dan batu asap darah. Lu Ming pasti akan mendapatkan darah macan tutul petir. Setelah kedua pemuda di Baihuyuan selesai makan, mereka bangkit dan berjalan ke satu arah. Ayo ikuti! Lu Ming berkata kepada Feng Wu. Feng Wu mengangguk dan mengikuti kedua pemuda itu bersama Lu Ming.
Setelah beberapa mil, keduanya mengeluarkan segenggam rerumputan layu dan menyalakannya, dan asap putih tebal keluar dari rerumputan layu, menyebar ke dalam hutan. Pada saat yang sama, di beberapa arah lain, asap putih yang sama juga menyebar. Hanya satu arah ke utara yang tersisa tanpa asap putih. Desir! Tidak lama kemudian, sosok putih keperakan keluar dari hutan dan menuju ke utara dengan cepat. Ini benar-benar macan tutul petir. Mata Lu Ming berkilat. Jelas, macan tutul petir takut dengan asap putih, jadi dia melarikan diri ke arah yang tidak ada asap putih. Petir macan tutul sudah keluar, ayo kejar dan kendarai ke ngarai itu. Dengan teriakan nyaring, sosok-sosok bergegas keluar dari hutan dan mengejar macan tutul petir. Kedua pemuda itu juga mengejar, diikuti oleh Lu Ming dan Feng Wu. Tidak lama kemudian, sebuah ngarai muncul di depanku. Saya melihat ada 4 sosok yang ditempatkan di depan ngarai, tetapi macan tutul petir dan yang lainnya tidak terlihat. Jelas, Lightning Leopard dan yang lainnya sudah memasuki ngarai. Ayo masuk! Lu Ming tersenyum sedikit, dan langsung pergi ke pintu masuk ngarai. Berhenti, keluarga Duanmu sedang berbisnis di sini, dan para pemalas segera keluar dari sini. Di antara keempatnya, hanya satu murid dari keluarga Duanmu yang melihat Lu Ming dan Feng Wu saat ini, dan berteriak dengan dingin. Pegunungan Yoye bukan tempat keluarga Duanmu Anda. Kemana saya ingin pergi? Apakah Anda yang bertanggung jawab? Lu Ming berjalan menuju ngarai dengan seringai di sudut mulutnya. Berani? Nak, apakah kamu sengaja menemukan kesalahan? Murid dari keluarga Duanmu berteriak, menatap Lu Ming dengan hati-hati, matanya berkilat dengan pandangan berpikir, dan kemudian matanya berbinar, dan dia berteriak, aku ingat, kamu Lu Ming. Ming, haha, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan jika tidak ada jalan ke neraka, kamu datang dan melemparkan dirimu, serahkan padaku. Pedang panjang itu terhunus, dan murid dari keluarga Duanmu langsung menikam Lu Ming. Tapi dengan kilatan cahaya pedang Lu Ming lebih cepat dan menembus dada anggota keluarga Duanmu dengan embusan. Murid dari keluarga Duanmu ini hanyalah seorang pejuang Jiusong, jadi dia bukan tandingan Lu Ming. Kamu membunuh murid dari keluarga Duanmu, kamu sudah mati. 3 orang lainnya berteriak tak percaya dengan wajah pucat. Ketiga orang ini bukan anggota keluarga Duanmu, tetapi murid baru Bai Huyuan lainnya. Tingkat kultivasi bahkan lebih rendah, 1 prajurit adalah tingkat ke-8, dan 2 prajurit adalah 7 tingkat. Desir! Pada saat ini, cahaya pedang lain melintas di tenggorokan ketiga orang ini. Feng Wu yang bergerak. Mereka bertiga menatap dengan mata terbelalak dan jatuh ke tanah tanpa bernapas. Lu Ming melirik Feng Wu dengan heran, tapi dia tidak menyangka Feng Wu akan bergerak begitu tegas. Lihat apakah mereka memiliki kartu poin. Lu Ming meraba-raba mereka berempat, dan pada saat yang sama menyerap darah mereka berempat dengan tenang. Namun, esensi darah tingkat prajurit tidak banyak membantu Lu Ming. Pada akhirnya, poin pelat besi ditemukan pada keempatnya, dengan total 26 poin, dan He Feng Wu mendapat 13 poin. Setelah berpisah, keduanya terus bergegas menuju ngarai. Ngarai ini, dengan dinding batu halus di kedua sisinya, tingginya ribuan meter, dan sulit untuk dilintasi burung, pantas saja keluarga Duanmu mengendarai macan tutul petir ke sini. Begitu berada di ngarai ini, tidak peduli seberapa cepat Lightning Leopard, ia tidak dapat melarikan diri. Sekitar 1 kilometer ke dalam ngarai tersebut mencapai ujungnya, dan di ujungnya juga terdapat dinding batu yang halus. Saat ini, ada 5 sosok, dikelilingi oleh sosok seputih salju. Itu adalah macan tutul kecil seukuran anjing, jelas seekor anak, bulu di tubuhnya seputih salju, di bulu putih itu,
jejak cahaya listrik yang samar mengalir. Ini adalah anak Lightning Leopard. Pada saat ini, anak macan tutul petir berlumuran darah, tergeletak di tanah, menatap sekeliling dengan sepasang mata hitam penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Perhatian, sakiti saja, dan tangkap hidup-hidup. Macan tutul petir ini sangat berguna bagi Lin Xiao. Itu disimpan di sisi Lin Xiao, dan esensi darahnya dapat diekstraksi setiap bulan untuk ditanam. Kata salah satu anak muda. Melihat pakaiannya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah murid dari keluarga Duanmu. Nyatanya, di antara kelimanya, dialah satu-satunya yang menjadi murid keluarga Duanmu, dan tidak satu pun dari 4 lainnya. Kakak Duanmu, jangan khawatir, karena ini urusan Lin Xiao, ini urusanku. Itu benar. Beberapa orang lainnya berkata satu demi satu. Tiba-tiba, mereka mendengar gerakan, berbalik dan melihat Lu Ming dan Feng Wu. Ekspresi kelima orang itu semuanya berubah. Kamu Lu Ming. Kenapa kamu di sini? Murid dari keluarga Duanmu berteriak kaget saat melihat Lu Ming. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana dengan orang-orang di mulut ngarai? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Teriak pemuda keluarga Duanmu. Menjadi seseorang adalah membunuh. Lu Ming tersenyum. Apa? Dibunuh? Kalian mencari kematian, semuanya, orang ini menentang keluarga Duanmu, bunuh dia, pemuda. Keluarga Duanmu meraung. Aku akan membunuhnya. Seorang pemuda berjubah abu-abu terbang keluar dan meninju kepala Lu Ming. Dia ingin menghancurkan kepala Lu Ming dengan satu pukulan. Angin tinju melolong, dan energi sejati meledak, yang jelas merupakan basis kultivasi tingkat pertama seniman bela diri itu. Menabrak. Langkah kaki Lu Ming menginjak tanah dengan keras, dan sosoknya melesat seperti angin, diikuti oleh kilatan cahaya pedang. Dengan letupan, tanda pedang yang dalam muncul di dada pemuda itu, dan jantungnya langsung terpotong menjadi 2 oleh energi pedang Lu Ming. Kamu. Pria muda itu hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata sebelum mati kehabisan napas. Bunuh master seni bela diri tingkat pertama dengan satu gerakan. Wajah 4 orang lainnya berubah drastis, dan pemuda dari keluarga Duanmu meraung, tembak, bunuh dia bersama. Boom! Ledakan! Cahaya berdarah meletus dari mereka berempat pada saat bersamaan. Garis keturunan meletus, di antaranya pemuda dari keluarga Duanmu memiliki garis keturunan tingkat keempat, dan 3 lainnya memiliki garis keturunan tingkat ketiga. Dengan suara bulat, mereka berempat semuanya adalah seniman bela diri tingkat pertama. Bab 39 Darah Macan Tutul Petir. Keluarga Duanmu sangat kuat, dan mereka telah mengumpulkan begitu banyak master. Anda harus tahu bahwa di antara kelompok murid baru ini, hanya ada sekitar 100 orang yang telah mencapai level master seni bela diri. Keempatnya pecah dengan seluruh kekuatan mereka dan bergegas menuju Lu Ming dan Feng Wu. Merpati! Dengan suara teriakan burung, darah Feng Wu juga meledak, dan darahnya sebenarnya adalah burung jiwa es garis keturunan tingkat kelima. Garis keturunan tingkat kelima jelas merupakan garis keturunan teratas di antara kelompok murid baru ini. Bunuh! Feng Wu berteriak, dan membunuh lawan. Sosok Lu Ming melintas, dan dia juga bergegas maju. Kapan? Kapan? Segera, suara senjata intensif berbenturan dan semburan ki sejati terus bergema. Lawan menahan Feng Wu dengan 1 orang, dan 3 lainnya bekerja sama untuk menghadapi Lu Ming. Tapi momentum Lu Ming seperti pelangi, cahaya pedangnya sangat cepat, dan energi aslinya tidak terkalahkan. Itu hanya beberapa gerakan, dan 1 orang terpotong menjadi 2 oleh pedang Lu Ming. Dalam kilatan darah, pedang lain menembus jantung seseorang.
Tiga seniman bela diri dengan seni bela diri tingkat pertama bekerja sama di depan Lu Ming. Mereka selemah bayi, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pada akhirnya, hanya keluarga muda Duanmu yang tersisa. Lu Ming, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah orang tua Lu Yunxiong itu mengatakan bahwa dia hanyalah seorang prajurit tingkat rendah? Orang tua itu berbohong kepada kita. Pemuda dari keluarga Duanmu meraung di dalam hatinya. Dan kabur tanpa mempedulikan Lightning Leopard lagi. Tapi di depan Lu Ming, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, Lu Ming menembus bagian belakang hatinya dengan pedang. Ah! Pada saat ini, ada juga teriakan dari sisi lain, dan pemuda lain dari Bai Huyuan dibunuh oleh Feng Wu. Garis keturunan tingkat kelima memiliki kekuatan tempur yang melebihi garis keturunan tingkat ketiga. Tapi mata indah Feng Wu berkilat saat ini, dan dia terkejut melihat Lu Ming. Tiga prajurit dengan level yang sama tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya, dan dia belum meledakkan darah. Sungguh menakjubkan. Pantas saja Sister Mulan sangat menghargainya, pikir Feng Wu. Saat ini, Lu Ming berjalan menuju macan tutul petir. Woho! Petir macan tutul terluka parah, tergeletak di tanah, menatap Lu Ming dengan sepasang mata gelap, penuh keputusasaan. Penampilan ini tidak bisa tidak membuat jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia dicabut darahnya oleh Lu Yao dan Lu Yunxiong. Jika macan tutul petir ini jatuh ke tangan keluarga Duanmu, pasti akan berakhir buruk. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan dengan anak macan tutul petir ini? Saya sarankan untuk mengeluarkannya. Di luar, anak macan tutul petir ini sangat berharga, saran Feng Wu. Lu Ming tersenyum dan berkata, Kakak Feng Wu, apakah Anda memiliki obat penyembuh dan botol batu giok kosong? Ya. Feng Wu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan dua botol batu giok muncul begitu saja. Yang satu kosong, dan yang lainnya diisi dengan obat penyembuh, serbuk Shenji Sisue. Terima kasih, kakak senior Feng. Lu Ming tersenyum, mengambil botol batu giok, dan mendekati macan tutul petir. Mengaum. Ketika anak macan tutul petir melihat Lu Ming mendekat, rambut putihnya segera berdiri, mulutnya menyeringai, dan dia menatap tajam ke arah Lu Ming. Anak kecil, jangan gugup. Aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan membawamu pergi. Aku hanya butuh sedikit darah darimu, dan aku akan menyembuhkan lukamu. Lu Ming tersenyum, lalu bergerak, dan mencengkeram leher anak Lightning Leopard. Anak macan tutul petir sudah terluka, dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Lu Ming mengambil botol batu giok yang kosong dan mengambil sekitar setengah dari darah macan tutul petir. Luka macan tutul. Serbuk Shenji Sisue adalah produk penyembuhan. Ketika dioleskan pada luka macan tutul petir, anak macan tutul petir berhenti berdarah dengan sangat cepat. Anak kecil, ayo pergi, cari tempat untuk menyembunyikan dan menyembuhkan lukamu, dan jangan ditemukan oleh orang lain. Lu Ming menyentuh kepala anak macan tutul petir. Wow! Anak macan tutul petir merengek, menatap Lu Ming dengan mata hitam besar, seolah sedikit terkejut bahwa Lu Ming akan melepaskannya. Di sampingnya, Feng Wu juga sedikit terkejut, dan berkata, Lu Ming, kamu benar-benar ingin melepaskannya, anak macan tutul petir itu tidak murah. Bawalah bersamamu, kata Lu Ming sambil tersenyum. Anak macan tutul petir itu tiba-tiba berlari ke kaki Lu Ming, dan menggosokkan kepalanya ke kaki Lu Ming dengan penuh semangat. Kemudian dia berlari ke kaki Feng Wu dan menggosok kaki Feng Wu. Sungguh monster spiritual. Monster yang imut. Feng Wu mengagumi, matanya mulai bersinar. Hah! Anak macan tutul petir merengek beberapa kali lagi, menatap Lu Ming dalam-dalam,
lalu berbalik dan berlari keluar dari ngarai. Lu Ming tersenyum, lalu mencari titik pelat besi pada beberapa orang itu. Ngomong-ngomong, diam-diam menyerap semua esensi darah mereka. Esensi darah dari 5 prajurit dan prajurit tingkat pertama sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius di dunia seni bela diri, setiap orang memiliki sekitar 30 poin. Pelat besi yang ditemukan membuat Lu Ming dan Feng Wu sangat gembira. 5 pemuda dengan seni bela diri tingkat pertama memiliki total 153 poin. Pada akhirnya, Feng Wu hanya membutuhkan 50 poin, dan 83 poin lainnya diberikan kepada Lu Ming. Lagi pula, terima kasih kepada Lu Ming kali ini, Feng Wu pasti tidak akan menjadi lawan dengan 5 seniman bela diri di level yang sama. Lu Ming juga tidak sopan, tujuannya adalah menjadi nomor 1. Kini, Lu Ming sudah memiliki total 124 poin. Kakak Feng, tunggu aku sebentar. Setelah berbicara, Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah yang baru saja diserapnya. Esensi darah dari 5 seniman bela diri tingkat pertama sangat besar, dan terus-menerus diubah menjadi energi sejati, dan kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Setelah beberapa saat, tubuh Lu Ming sedikit gemetar. Seniman bela diri kedua. Mata Lu Ming berkilat. Selain Yuan Chong, yang melahap esensi darah dari 6 prajurit tingkat pertama, dan esensi darah dari prajurit tingkat prajurit lainnya, tingkat kultivasi Lu Ming berhasil menembus lagi. Namun, garis keturunannya masih merupakan garis keturunan tingkat ketiga dan belum dipromosikan. Kakak Feng, ayo pergi. Lu Ming bangkit dan berkata. Feng Wu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Terobosan Lu Ming barusan sangat rahasia, dan Feng Wu tidak menyadarinya. Dia hanya ingin tahu mengapa Lu Ming tiba-tiba duduk bersila untuk berlatih, dan setelah berlatih sebentar, dia mendapat naik lagi. Tapi dia tidak bertanya terlalu banyak, setiap orang punya rahasianya sendiri, bukan? Keduanya meninggalkan ngarai dan terus berlari menuju kedalaman pegunungan Yoye. Pasukan besar keluarga Duanmu masih lebih dalam. 1 jam kemudian, keduanya berhenti di bawah pohon besar, karena ada pola yang terukir di pohon besar tersebut. Ini adalah Suzaku, diukir di pohon besar, sangat realistis. Apa artinya ini? Lu Ming bertanya. Mereka telah melihat pola ini 3 kali dalam 1 jam terakhir. Ini adalah tanda unik dari Akademi Suzaku kita. Seseorang sedang memanggil murid Akademi Suzaku. Lihat, arah yang ditunjuk oleh kepala Suzaku adalah arah pertemuan. Oh, itu dia. Lu Ming baru saja memasuki Suzaku Akademi. Tidak tahu apa-apa tentang itu, tidak seperti beberapa orang jenius lainnya di kota besar yang telah melakukan penelitian tentang sekte pedang Suanyuan. Aku tidak tahu apa itu. Dalam keadaan normal, murid tidak dipanggil dengan cara ini. Ayo pergi dan lihat. Feng Wu berkata dengan ragu. Oke. Lu Ming mengangguk. Kemudian keduanya pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Suzaku. Bab 40 Master Nomor 1 Akademi Suzaku. Ketika Lu Ming dan Feng Wu berjalan di sepanjang tanda Suzaku lebih dari 20 mil, matahari sudah terbenam. Di depan, sekelompok api unggun muncul, melompat di malam hari. Desir! Desir! Tiba-tiba, beberapa sosok muncul, menghalangi jalan mereka. Kamu siapa? Ini tempat berkumpulnya Akademi Suzakuku, dan kamu murid Akademi Suzaku. Tanya salah satu dari mereka. Ya, kami adalah murid Akademi Suzaku, namaku Feng Wu. Kata Feng Wu. Haha, ternyata suster muda Feng Wu, tolong cepatlah. Tawa datang dari api unggun di depan, dan seorang pemuda datang ke sisi ini. Pria muda ini tinggi dan kurus, dengan lengan panjang dan mata berbinar,
membuat orang merasa berbahaya. Yin Kai, ini kamu. Melihat pemuda ini, Feng Wu sedikit terkejut. Apakah orang ini Yin Kai? Mata Lu Ming berkilat. Ketika persidangan baru saja dimulai, Lu Ming meminta beberapa informasi kepada Feng Wu. Yin Kai terkenal, dan di antara pendatang baru Akademi Suzaku, dia dikenal sebagai ahli nomor 1. Dikatakan bahwa dia membangkitkan garis keturunan tingkat kelima, dan pada usia 17 tahun, dia telah berkultivasi ke tingkat keempat dari seorang seniman bela diri. Mata Yin Kai melirik Lu Ming tanpa banyak perhatian, dan akhirnya berhenti pada Feng Wu, berkata, "Saudari muda Feng Wu, mari kita bicara di sana." Yin Kai membawa Feng Wu dan Lu Ming ke salah satu dari mereka. Bangun api unggun dan pergi. Di tempat ini, 5 api unggun dinyalakan, dan hampir 50 orang berkumpul, semuanya adalah murid Akademi Suzaku. Ada 8 orang di sekitar api unggun tempat Lu Ming dan yang lainnya datang. Tapi ke-8 orang ini semuanya sangat kuat, dan mereka semua adalah master dari dunia seni bela diri. Bahkan ada beberapa dari mereka dengan aura yang kuat, jauh melebihi tingkat pertama dari seniman bela diri biasa. Orang-orang ini memandang Feng Wu dan mengangguk bersama. Adapun Lu Ming, tidak ada dari mereka yang tahu atau mendengar nama itu, jadi mereka secara alami mengabaikannya secara intuitif. Kakak Yin Kai, apakah kamu yang mengukir gambar burung vermilion itu? Tanya Feng Wu. Itu benar, aku meminta seseorang untuk mengukirnya, suster muda Feng Wu. Kamu pasti datang ke sini setelah melihat gambar vermilion bird. Yin Kai tersenyum tipis. Feng Wu mengangguk dan berkata, "Benar, kami datang ke sini karena kami melihat gambar burung vermilion. Kami ingin melihat apa yang terjadi." Kakak Yin, mengapa Anda mengukir gambar burung vermilion dan memanggil semua rekan Anda? Saudari muda Feng. Mungkin Anda juga tahu bahwa kali ini ada plat besi dengan 500 poin? Kata Yin Kai dengan kilatan mata. Plat besi 500 titik? Mungkinkah Anda telah menemukan plat besi 500 titik? Feng Wu bertanya dengan heran. Bahkan Lu Ming terkejut. Medali besi 500 poin bisa dikatakan yang ingin didapatkan oleh semua master, karena selama mereka mendapatkan medali besi ini, sangat mungkin untuk merebut juara pertama kali ini. Plat besi 500 titik ini adalah hal yang paling penting. Itu benar. Yin Kai mengangguk dan berkata, tidak hanya Akademi Suzaku kami yang menemukannya, tetapi juga Akademi Macan Putih, Akademi Qinglong, dan Akademi Xuanwu. Itu sebabnya saya harus mengumpulkan orang. Kali ini, besi 500 poin piring tidak boleh itu jatuh ke tangan 3 halaman lainnya, tetapi Akademi Suzaku kita belum memiliki Raja Pemula selama 8 tahun berturut-turut. Kakak Yin, apakah Anda ingin memenangkan plat besi 500 poin ini dan menjadi tahun ini Rookie King? Mata Feng Wu berkilat. Tentu saja. Di sampingnya, seorang pemuda tegas berkata, tahun ini, selain kakak senior Yin Kai, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Pemula di Akademi Suzaku? Feng Wu sedikit melengkungkan bibirnya, tanpa komitmen, dan bertanya, kalau begitu, kamu tahu, untuk monster apa 500 poin itu? Halaman bisa mendapatkan plat besi ini untuk mendapatkan poin, tubuh kelinci bermata perak ini, kadal monitor lapis baja hitam mutan bisa tertidur lelap. 4 halaman, masing-masing mengandalkan kemampuannya, bersaing untuk memperebutkan medali besi 500 poin. Bagaimana dengan suster muda Feng? Tetap dan bantu aku, kata Yin Kai. Membantumu, bagaimana hadiahnya akan dihitung setelah itu? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Remunerasi? Hadiah apa? Yin Kai mengerutkan kening. Tentu saja kamu perlu diberi imbalan atas bantuanmu. Bagaimana kalau kami membantumu mendapatkan plat besi dengan 500 poin dan memenangkan gelar Raja Pemula,
Tapi bagaimana kalau membayar kami untuk buah kental yang memenangkan tempat pertama? Berkata, tujuan utama Lu Ming adalah buah Ningling. Selama dia bisa mendapatkan buah Ningling, apa gunanya membantu Yin Kai? Kamu ingin buah roh kental. Wajah Yin Kai menjadi gelap. Wah, kamu sangat tidak peduli dengan sanjungan. Membantu kakak senior Yin untuk memenangkan Raja Pendatang Baru adalah kehormatan umum Akademi Suzaku saya. Selama kamu adalah murid Akademi Suzaku, kamu harus melakukannya tanpa syarat. Sungguh konyol bahwa kamu ingin diberi hadiah. Di samping itu, pemuda garang itu berkata dengan muram. Nama orang ini adalah Yuan Lang, dan dia adalah seorang jenius yang sangat terkenal di kalangan pendatang baru Akademi Suzaku. Kultivasinya telah mencapai seni bela diri tingkat ketiga. Hehe. Lu Ming mencibir, dia tahu itu, alasan mengapa Yin Kai mengukir gambar burung vermilion dan memanggil murid Akademi Burung Vermilion adalah karena dia berani meminta orang lain untuk tidak melakukan apapun untuk membantunya memenangkan Raja Pendatang Baru. Tapi Lu Ming tidak memiliki kebiasaan membantu orang lain dengan sia-sia, belum lagi, apakah Lu Ming mengenal mereka dengan baik? Kehormatan umum Akademi Suzaku? Kedengarannya luar biasa. Lu Ming memandang Yuan Lang dengan senyum mengejek di bibirnya, dan berkata, karena ini untuk kehormatan Akademi Suzaku, tidak apa-apa, dan aku akan mendapatkan 500 poin saat itu kartu besi, berikan padaku. Biarkan aku memenangkan Raja Pemula, dan itu juga untuk kehormatan Akademi Suzaku. Ketika kata-kata ini keluar, Yin Kai, Yuan Lang dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat suram. Yuan Lang bahkan berteriak, kamu apa? Apakah kamu layak untuk posisi Raja Pemula? Oh! Lu Ming mencibir, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, menatap Feng Wu dan berkata, Kakak Feng, kamu berencana untuk tinggal di sini atau? Aku tidak akan menemanimu. Aku juga tidak tertarik, ayo pergi. Kata Feng Wu, berbalik dengan Lu Ming untuk pergi. Berhenti! Yuan Lang berteriak. Desir! Sosoknya melintas, menghalangi jalan mereka berdua. Yin Kai, apa maksudmu? Ekspresi Feng Wu berubah. Dia menoleh untuk melihat Yin Kai dan bertanya. Yin Kai menunjukkan senyum muram dan berkata, kali ini, aku harus memenangkan tempat pertama, jadi serahkan semua medali besi di tubuhmu. Yin Kai, kamu. Wajah Feng Wu sangat jelek. Tidak berpikir bahwa Yin Kai ini sebenarnya sangat tercela. Kamu tidak perlu bekerja keras, tinggalkan saja kartu besi dengan poin sebelum pergi. Yuan Lang memandang Lu Ming dengan jijik. Aku ingin pergi, tetapi kamu juga ingin menghentikanku, menyingkir, anjing yang baik tidak menghalangi. Kata Lu Ming dingin. Nak, kamu benar-benar sombong, tetapi untuk menjadi sombong, kamu harus sombong. Biarkan aku melihat modal seperti apa yang kamu miliki. Kata Yuan Lang dengan dingin, jari-jarinya seperti cakar elang, dan dia meraih Lu Ming dengan satu cakar. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.